Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmah. Dalam video ini saya Nazril Ilham dengan nomor induk mahasiswa 5371010123025 akan mempresentasikan materi yang berjudul etika sosial sama manusia. Presentasi ini tuh disusun dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis tarbawi. Lalu dosen pengampunya ialah Ibu dosen Nurleli Fauzia MA. Serta video ini merupakan bagian dari kontribusi saya sebagai mahasiswa dari STT Al-Marahlah Al-Aulia, dan semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi saya sebagai pemateri maupun kepada pendengar. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, untuk menghemat waktu dan tidak memperpanjang durasi, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, saya akan membahas pengertian etika. Kita hidup di dunia ini seringkali mendengar kata etika. Akan tetapi kita jarang sekali mungkin yang belum tahu apa itu etika. Nah, saya akan membahasnya secara singkat. Etika secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang memiliki arti kebiasaan. Apa saja nih yang dibahas di dalam etika tersebut? Nah, etika itu membahas tentang semua tindakan, sikap, atau perilaku manusia. Kalau dikerucutkan lagi atau dengan menggunakan bahasa yang sederhana, etika itu hadir sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang itu bersikap dengan baik yang sesuai dengan nilai dan aturan yang berlaku di lingkungan sosialnya. Baik, yang kedua, pengertian etika secara terminologi atau secara istilah. Etika itu adalah aturan, norma, dan juga kebiasaan yang menjadikan pedoman bagi seseorang dalam bertindak atau bersikap. Nah, aturan itu sangat membantu untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam bermasyarakat, etika tadi itu sangat penting karena menjadi dasar terciptanya hubungan yang harmonis, baik di dalam keluarga, teman, kerabat, saudara, maupun yang lainnya. Saling menghormati dan saling mengasihi itu juga menjaga nilai-nilai kebaikan. Dengan mengikuti etika, seseorang diharapkan bisa berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan sosialnya. Baiklah, sebelum saya melanjutkannya, karena saya berasal dari pendidikan agama Islam, saya akan memasukkan dari POV Islam. Kayaknya kurang afdol kalau misalnya etika itu nggak saya masukkan ke dalam POV Islam. Baik, dalam Islam etika itu dikenal dengan istilah akhlak, yang berarti sikap atau perilaku yang mencerminkan nilai-nilai. Bisa nilai-nilai kebaikan dan juga nilai-nilai keburukan. Ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk. Tapi yang berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah yaitu akhlak-akhlak yang baik itu yang harus dijalani dan menghindari akhlak-akhlak yang buruk. Di dalam ajaran Islam, etika itu bukan hanya mengatur hubungan kita sesama manusia, yaitu hablum minannas, dan juga itu bisa mengatur hubungan kita kepada Sang Pencipta atau hablum minallah, dan hubungan kita kepada alam sekitar atau hablum minal alam. Yang selanjutnya ada prinsip utama etika atau akhlak di dalam Islam, yaitu prinsip yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai uswatun hasanah atau bisa disebut dengan teladan yang baik. Etika Islam itu sangat menekankan kepada nilai-nilai kejujuran, keadilan, kesabaran, sifat rendah hati, dan menjauhi sikap sombong, iri hati, dan perilaku yang merugikan orang lain. Nah, penerapannya seperti apa? Penerapan etika dalam Islam itu mencakup berbagai aspek. Seperti yang pertama, ada etika terhadap Tuhan atau Sang Pencipta. Beriman, beribadah dengan khusyuk, dan bersyukur atas segala nikmatnya. Yang kedua, ada etika terhadap diri sendiri, menjaga kebersihan, kesehatan, dan kehormatan diri. Yang ketiga, ada etika terhadap sesama manusia yang kita akan bahas di sini, yaitu bersikap adil, menghormati hak orang lain, dan membantu mereka yang membutuhkan. Yang terakhir, ada etika terhadap lingkungan, yaitu menjaga kebersihan alam, kelestarian alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita khalifah di muka bumi. Dan yang terakhir, saya akan membacakan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mana ini tuh berkaitan dengan etika tadi sekaligus menjadi bab penutup pada presentasi kali ini. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah bin Yusufa
Hadatsana Al-Laitsu qala hadatsani Yazidu an Abil Khairi an Abdillah bin Amrin wa ana rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul islami khairun qala nut'imu ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa ala man lam ta'rif rawahu Bukhari. Artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Al-Laits. Dia berkata telah menceritakan kepadaku Yazid dari Abu Al-Khair dari Abdullah bin Amr bahwa seorang laki-laki itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ia bertanya, bagaimanakah Islam yang baik? Lalu Nabi Muhammad SAW itu menjawab, kamu memberi makan, lalu menebarkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang kamu tidak kenal. Rawahu Bukhari, atau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, di dalam hadis tersebut kita bisa menyimpulkan dua pesan. Yang pertama, dalam Islam itu ada salah satu amal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita memberi makan, terutama kita memberi makan kepada saudara-saudari kita yang fakir miskin. Dengan memberi makan, kita akan belajar tuh mengenai atau merasakan tentang rasa lapar yang sedang dirasakan oleh saudara-saudari kita. Karena masih banyak di luar sana saudara-saudara kita itu sangat sulit untuk mendapatkan makanan. Dengan kita memberi makan kepada mereka, kita juga belajar untuk meringankan beban terhadap manusia lainnya, dan juga ikut belajar tentang pentingnya tolong menolong sama manusia atau sesama makhluk Tuhan. Yang kedua, pesan ini tuh salam merupakan ucapan atau doa permohonan keselamatan yang selalu kita panjatkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal saja. Tapi dalam hadis ini itu menganjurkan kita tuh salam gak hanya kepada orang yang kita kenal saja, melainkan kita mengucapkan salam kepada orang yang tidak kita kenal. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua maupun saya. Dan yang terakhir, semoga ini juga memberi wawasan baru terkait pembahasan etika sosial sama manusia. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian atau materi saya mengucapkan permohonan maaf yang seluas-luasnya dan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.